Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel ini. Di sini saya akan membahas kesalahan YouTuber pemula saat ngecek syarat monetisasi. Nah, terkadang ini juga banyak yang menanyakannya, terutama untuk di forum komunitas bantuan YouTube. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentunya akan aku bahas di video ini. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini akan aku bahas terkait kesalahan-kesalahannya nih, dan tentunya ini perlu kalian pahami ataupun ketahui, terutama untuk kalian YouTuber pemula ya. Karena terkadang ini juga dijadikan patokan gitu ya. Yang pertama adalah kalian tuh terkadang ngecek syarat monetisasi itu di bagian halaman depan saat kalian masuk ke YouTube Studio. Di situ kan biasanya ada datanya tuh ya. Nah, ini ada penayangan, ada waktu tonton gitu ya, ada subscriber dan juga pendapatan. Kalau pendapatan ini yang sudah dimonetisasi lah, ataupun udah bergabung menjadi program partner YouTube. Ini nggak perlu dibahas. Di sini kita fokus di bagian penayangan, waktu tonton misalnya, dan subscriber. Di sini kalian terkadang fokusnya tuh ke sini, dan kalian juga kadang beranggapan kok data yang di sini tuh berkurang gitu ya. Banyak dari kalian tuh bilang, aku udah capek-capek nih ngumpulin gitu ya. Misalnya udah capek-capek upload video gitu misalnya ya. Terus udah capek-capek promosi. Saat dicek di sini tuh sebelumnya segini. Kok sekarang jadi segini ya berkurang. Nah, jadi di sini kalian jangan salah paham nih. Kalian perlu tahu dulu, data yang muncul di sini ini sebenarnya data yang selalu diperbarui. Di sini juga udah jelas ya. 28 hari terakhir. Artinya, data yang muncul di sini tuh selalu diperbarui dalam 28 hari terakhir. Paham ya? Jadi itu bukan berkurang ataupun misalnya hilang, tapi diperbarui gitu ya. Data yang munculnya itu diperbarui. Nah, paham ya? Kesalahan yang kedua adalah di bagian analitik. Ini sebenarnya sama. Data yang muncul di sini juga ini sebenarnya dari analitik juga. Cuman kalau yang depan ini fokus dalam 28 hari terakhir, atau data yang muncul di sini tuh dalam 28 hari terakhir aja gitu ya. Nah, kalau di bagian analitiknya ini datanya sama juga, cuman ini bisa diatur ya, sesuai keinginan kita, dan kita juga bisa menyesuaikan dengan syarat monetisasi. Nah, kalau syarat monetisasi kan misalnya video panjang itu kan data yang masuknya itu dalam 12 bulan terakhir. Kalau jalur video panjang ya. Kalau jalur video short kan itu dalam 90 hari terakhir. Paham ya? Nah, di sini kita bisa atur. Misalnya kita cek waktu tontonnya, misalnya dalam 12 bulan terakhir. Nah, kita tahu kan 365 hari. Nah, kita cek di sini. Nah, nanti datanya muncul di sini. Nah, ini ada tuh ya. 17.000 waktu tonton. Paham ya? Jadi ini kesalahan YouTuber pemulanya tuh. Kita tidak mengatur waktunya di sini. Jadi mereka tuh banyak yang hanya lihat sekilas dan beranggapan kalau data yang muncul di sini tuh berbeda ataupun hilang. Jadi nggak hilang ya. Terus yang jadi pertanyaan juga, biasanya YouTuber pemula itu ngebandingin gitu ya, antara 12 bulan terakhir di sini ataupun 90 hari misalnya untuk video short gitu ya. Nah, dengan syarat monetisasi di menu monetisasi atau penghasilan. Nah, mereka banyak yang bilang, loh ini udah diatur sama, tapi kok hasilnya beda ya dua-duanya. Ataupun hasil di sini segini, di syarat monetisasi itu beda. Nah, di sini perlu kalian ketahui juga, kalau dari analitik ini, ya, data yang dari 365 hari, itu perlu waktu dulu untuk masuk ke syarat monetisasi. Ya, ibaratnya YouTube itu juga perlu menyaring, perlu memfilter gitu ya, atau ngecek lah apakah memang benar ini yang didapatkan itu memang original atau manusia asli gitu ya. Nah, YouTube di situ perlu ngecek dulu. Gitu. Itu makanya perlu waktu untuk masuk ke syarat monetisasi. Jadi itu juga bukan berarti hilang ya.
Atau misalnya ya memang sih bisa tidak masuk juga, itu biasanya karena spam atau YouTube mendeteksi kalau itu ya buatan kita sendiri gitu ya, ditonton sendiri dan sebagainya. Itu paham ya. Dan yang ketiga juga biasanya YouTuber pemula itu mereka saat baru pertama kali upload video itu langsung ngecek tuh analitiknya dan langsung oh ini udah dapat segini, misalnya penayangan waktu tontonnya langsung dicek juga di bagian analitik, di bagian syarat monetisasi. Loh, kok ini nggak masuk ya? Padahal di sini udah dapat misalnya 3 jam misalnya. Kok di analitik nggak ada? Kok di syarat monetisasi nggak ada? Nah, itu juga sama. Itu perlu waktu. Ya, perlu waktu untuk masuk ke analitik dan ke syarat monetisasi. Nah, biasanya waktu yang dibutuhkan dari analitik nih ke syarat monetisasi itu biasanya dalam 2, 3 atau 5 hari gitu ya. Itu jadinya perlu waktu dulu gitu. Jadi jangan langsung berpikir kok nggak masuk ya. Nah, itu ya perlu waktu dulu untuk masuk gitu ya. Paham ya? Nah, biar kalian nggak bertanya-tanya lagi. Oke? Nah, itu ya. Terus ya, kesalahan yang keempat adalah ya, yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula terutama dalam mengejar syarat monetisasi, terutama jalur video short, yaitu kalian ngecek di bagian tentang channel kalian ya. Karena kan di situ tuh muncul data berapa kali ditonton. Nah, kita coba cek nih di bagian tentang channel ya. Nah, ini ada ya tuh berapa kali ditonton. Nah, ini muncul datanya, dan biasanya YouTuber pemula itu membandingkan dengan syarat monetisasi terutama untuk jalur video short. Nah, karena di sini udah banyak misalnya ya, terus kita ngecek nih, dibandingkan ya. Loh, ini kok baru masuk cuman 100.000 kali ditonton ya? Kan di sini udah banyak. Nah, kalian salah mengartikannya. Sebenarnya yang muncul data di sini tuh adalah data pertama kali kalian membangun channel atau juga mengupload video. Nah, paham ya? Jadi bukan untuk syarat monetisasi, bukan. Data pertama kali kalian upload video dan video itu ditonton. Nah, di situ kan biasanya channel kalian itu mengupload berbagai video tuh. Bisa video panjang, bisa video short, dan juga live streaming. Nah, nanti misalnya kalau kalian baru pertama nih upload video, misalnya video short, dan baru ada yang 5 yang nonton misalnya video short kalian, maka di bagian ini akan bertambah jadi 5 kali ditonton ya. Paham ya? Terus juga kalau misalnya video kalian ada yang dihapus ya, misalnya udah 1000 kali ditonton tuh ya, nah nanti untuk data yang di bagian tentang itu akan tetap jadi nggak berkurang ataupun berubah. Jadi itu makanya kalau kalian misalnya ngecek suatu channel, misalnya di sini segini, terus kita ngejumlah ini seluruh video yang diuploadnya tuh, terus dibandingkan, oh kok ini beda ya. Nah, berarti ada beberapa video yang dihapus. Nah, jadi data yang di sini tuh bukan untuk syarat monetisasi. Jadi ini beda ya. Ini mah untuk channel kita aja gitu ya. Nah, video-video yang kita upload di channel kita. Jadi untuk itu ya. Jadi bukan untuk syarat monetisasi pada channel kita ya. Jadi tempat yang paling efektif untuk kita mengetahui syarat monetisasi untuk channel kita itu sama, tetap di bagian monetisasi ataupun di bagian menu penghasilan di YouTube Studio kita ya. Nah, di sini nih yang jadi patokan, karena yang udah masuk ke sini tuh yang memang udah real, udah difilter sama YouTube, udah udah benar-benar original. Jadi gitu ya. Jadi nggak masuk spam dan sebagainya. Jadi tempat yang paling efektif ya di bagian sini ya. Atau paling benar-benar lah untuk syarat monetisasi kita di bagian sini ya. Paham ya? Jadi sekarang kalian nggak bingung lagi, dan juga saran dari aku jangan fokus ke syarat monetisasi sih, tapi fokus ke video kalian. Jadi usahakan kalian tetap konsisten, tetap upload video yang memang berkualitas, bermanfaat untuk subscriber kalian, dan percaya deh, nanti semakin lama pasti kalian akan memenuhi syarat untuk monetisasi dan bergabung menjadi program partner YouTube ya.
Dan mungkin itu saja yang bisa aku bahas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk kalian yang mungkin bingung seputar YouTube, kalian komen aja di bawah. Insya Allah aku bantu dan jawab ya. Ataupun aku akan bikinin videonya. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang nongol di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.